Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 32, Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 32, eh, hal lain yang kita akan belajar dari sini, yaitu Tuhan, kalau engkau ada di sini pasti tidak terjadi sesuatu dengan keluarga saya. Tuhan, kalau engkau ada di sini, engkau pasti tidak terjadi sesuatu dengan keluarga saya. Kalau engkau ada di sini, pasti saya tidak sedih. Kalau engkau ada di sini, Tuhan, pasti engkau melakukan yang bisa kami nikmati. Melakukan sesuatu yang akan membuat kami menikmati kebaikan Tuhan. Pada saat itu ya Tuhan juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, sebenarnya hari ini ada tema dari apa, tapi saya tidak sempat melihatnya. Dari apa, saya minta maaf, saya tidak dari Sinode karena ini minggu keempat. Dan karena ini memang sudah dijadwalkan dalam apa, di dalam program kita, ini Yohanes pasal 11. Saya juga tidak tahu karena benar-benar tidak tahu bahwa kita akan mengalami sesuatu seperti yang kita alami hari Selasa kemarin dengan meninggalnya Ibu Ruth Nemo, ya. Saya juga tidak tahu sehingga harus merenungkan ini. eh, tapi inilah cara Tuhan bagi kita, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi untuk saat Nemo itu pada sekitar jam 11 malam, kalau tidak salah hampir setengah 12, keluarga menelpon saya untuk bilang kepada saya, bisa nggak katanya Pak Pendeta datang paling kurang untuk berdoa di eh, kuburan, di pemakaman. Eh, itu jam tengah malam, saya waktu itu bingung, saudara ya. Karena kan saya tidak punya hak untuk mengambil keputusan itu kalau berhubungan dengan ibadah itu. Karena kan di Bogor itu kan, Jemaat Bogor itu bukan di bawah BSD. Saya memang dekat dengan Ibu Ruth, tapi Ibu Ruth itu anggota jemaat GABSD, GA Bogor, bukan BSD. Pas saya dengar dekat, iya. Benar mereka menghubungi saya, iya. Jadi saya waktu itu menghubungi, saya pikir, saya bilang saya tidak bisa, saya menghubungi MW dan Sinode waktu itu, dan saya setelah itu saya tidak ada berita. Eh, saya memang waktu itu sempat berpikir seperti ini, oke lah berangkat, berangkat, tapi kan PPKM ya. Sementara yang itu takut, pasti dalam keadaan takut. Tapi yang keluarga di sana bilang, Pak, ini kami tidak mengikuti, di sini tidak tidak dengan prosedur COVID katanya untuk penguburan. Dan saudara lihat sendiri kan pada waktu itu, kemarin mereka baru sampaikan kepada saya, mereka sudah swab dan mereka negatif. Saya tidak tahu bagaimana nanti, tapi itu yang mereka sampaikan kepada saya. Sangat sulit ternyata saudara untuk berada bersama-sama dengan orang meninggal, apalagi dalam situasi yang terhalang, ya, sama terhalang. Jadi waktu baca ini saya kok malu sekali membaca ini. Tuhan Yesus diancam akan dibunuh, ya, tapi dia balik lagi ke sana. Nah, saya cuman waktu itu akhirnya minta, saya ngobrol dengan Pak Yanto waktu itu malam-malam sampai jam 2 malam kami menunggu berita, tidak ada berita. Saya telepon ke apa, akhirnya ke keluarga di sana, dan mereka bilang ya kami minta izin, saya minta izin supaya bisa nggak, bisa ibadah apa, lewat Zoom ya, karena kan ada keluarga-keluarga yang lain yang waktu hari Senin malam kita sempat ibadah bersama ya. Jadi saya minta izin boleh nggak, karena saya mesti minta izin ada yang pegang kamera untuk supaya bisa tampilkan gambar ya. Dan seperti itu yang terjadi, sudah terjadi. Dan sebenarnya eh, bukan karena apa ya, bukan karena COVID atau bukan karena apa, tetapi setiap kali menghadapi masalah memang kita selalu jadi bingung ya, apa yang mau dibuat, apa yang mau dibuat. Nah, kalau rapat kita pintar nanti. Kalau kita duduk lalu harus kan begini, kenapa begitu. Tapi pada waktu mengambil keputusan itu memang ribet sekali, ya, saudara. Saya merasakan itu. Jadi Pak Yanto waktu itu baru selesai divaksin dia. Dia bilang ke saya antar Bapak. Saya bilang enggak, saya bisa pergi pakai motor kan. Bisa pergi pakai motor. Saya takut juga Pak Yanto ikut saya. Nggak apa-apa, saya bilang dia nggak apa-apa, saya nggak ini, saya boleh ini sendiri atau bagaimana. Dia bilang nanti bilang saya ya.
Saya bilang ke keluarga di sana, bagaimana kalau kalian jemput saya di perbatasan itu, kalau disekat itu, jemput saya di situ. Cuma kan karena malam itu dan mereka kecapean, jadi tidak ada. Mereka bilang, aduh, nggak bisa Pak, waktu itu. Karena sudah ada yang sudah mereka lakukan, berhubung dengan ketika dari kami bilang, nggak bisa ke sana ya, walaupun ada usaha dan sebagainya, tetapi selalu sulit ternyata saudara kalau ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Sulit sekali melakukan sesuatu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau di sini yang sudah kita baca beberapa waktu lalu, yaitu bagaimana Tuhan Yesus dengan sengaja tinggal 2 hari lagi, kan? Itu ayat yang ke-6. Sengaja tinggal 2 hari lagi, padahal dia tahu Lazarus sudah meninggal. Ya, Lazarus sudah meninggal. Dia sengaja tinggal. Lalu sesudah dia akhirnya bilang kepada murid-muridnya bahwa Lazarus sudah meninggal, mari kita ke Yudea. Murid-muridnya bilang, Tuhan jangan, Rabi. Ayat yang ke-8, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jangan, Rabi. Dia bilang, oh sudah meninggal, sudah mati. Kalau sudah mati, murid-murid bilang, kalau dia cuma tertidur, nanti Tuhan Yesus bilang, Lazarus saudara kita sedang tertidur, itu ayat 11. Murid-murid bilang, kalau dia tertidur, nanti akan sembuh. Lalu Tuhan bilang, tapi dia sudah mati. Supaya kamu dapat belajar percaya. Dia sudah mati, supaya kamu dapat belajar percaya. Ayo kita pergi, supaya kamu dapat belajar percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dan mereka mengadakan perjalanan itu, ayat yang ke-18, Betania itu terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Jadi kira-kira 2 mil itu 3 kilo kali, 3 kilometer lah. Ya, 2 mil itu sekitar 3 kilometer jauhnya dari Yerusalem di mana Tuhan Yesus berada. Nah, setelah 4 hari, ayat 17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari terbaring dalam kubur. Sudah 4 hari Lazarus di dalam kubur ini, saudara, bukan di rumah. Jadi dalam kubur dia sudah 4 hari. Saya pikir-pikir kenapa dia mesti 4 hari ya? 4 hari, banyak orang kan gitu. Kenapa ya 4 hari? Dia menunggu 2 hari dulu, lalu 2 hari lah dia tunggu lagi, baru dia sudah dengar Lazarus sudah sakit, dia sengaja tinggal 2 hari. Lalu dia sampai di tempat di mana Lazarus dikuburkan, di dekat Betania, itu sudah dikubur 4 hari. Sudah 4 hari. Jadi kalau dibilang Tuhan sudah bau, begitu kata Maria dan Marta kan, sudah bau Tuhan. Sudah 4 hari. Ini mati beneran Tuhan. Ini bukan cuman tidur, karena kan ada orang bilang, ada yang bilang Tuhan waktu itu katanya cuman itu belum mati sebenarnya. Cuman tidur seperti yang dia bilang itu. Tapi sebenarnya ketika dibilang 4 hari, sudah bau Tuhan. Dia sudah busuk, sudahlah. Sudah busuk, sudah 4 hari. Karena kalau cuma 3 hari, orang Israel itu percaya, itu tradisi ya, itu masih jalan-jalan. Kalau 3 hari, belum ke surga dia, belum kemana-mana, masih jalan-jalan. Jadi Tuhan mau tunjukin ke mereka, oh itu salah. Ya datanglah pada hari yang keempat. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi ada sesuatu yang dibuat oleh secara sosial, orang-orang Yahudi itu datang pada Maria dan Marta untuk menghibur. Mereka menghibur. Ya. Yang lain itu para pemimpin orang-orang Yahudi itu hendak membunuh Tuhan Yesus. Itu di pasal 10 ayat yang ke-20. Ini pasal 10 ayat 31, maaf, ayat 31. Orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Ayat 39, mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi tidak dapat. Jadi ada orang Yahudi yang menghibur Maria Marta, ada yang berusaha untuk membunuh. Nah, mereka datang pada Maria dan Marta, ini orang-orang Yahudi ini, karena rupa-rupanya Maria dan Marta ini termasuk orang yang berpengaruh di situ. Saya melihatnya mereka cukup kaya, karena kalau ingat Maria itu dengan minyak yang mahal itu kan, di pasal 12 kalau saudara mau lihat. Ya. Jadi biasanya begitu, kalau ada orang kaya meninggal, banyak yang datang ya.
menularkan sukacita. Jadi begini nih, kalau ada orang bahagia gitu, menikah kah atau ulang tahun, kalau kita datang ke situ kita ditularkan oleh sukacita mereka kan. Jadi sukacita mereka itu menular ke kita. Nah, kalau ada orang meninggal atau berduka, harusnya kan sukacita kita menular ke mereka atau duka cita mereka kita tarik keluar. Itu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi, ya. Mereka menghibur.